Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Febrina Rizkika dengan NIM J1A121006 dari kelas reguler A Kesehatan Masyarakat. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen Lisnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami. Nah, berdirinya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari pendataan yang telah saya lakukan di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, langsung saja di sini untuk menentukan intervensi terhadap suatu masalah tentu saja ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua yaitu untuk merumuskan masalahnya. Yang ketiga adalah untuk menentukan prioritas masalah mana yang harus diutamakan. Dan yang keempat yaitu bentuk intervensi, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, langsung masuk saja di identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah di sini berdasarkan hasil pengambilan data yang telah saya lakukan secara langsung melalui kuesioner, wawancara, dan juga observasi langsung, maka saya mendapatkan beberapa data mengenai karakteristik responden dan juga pelayanan kesehatan. Nah, setelah itu saya mentabulasi data, maka dapat ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu adanya penderita penyakit hipertensi, yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan terhadap cara penggunaan garam beriodium yang benar, dan yang ketiga adalah kurangnya kepemilikan SPAL yang memenuhi syarat atau saluran pembuangan air limbah. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk penentuan prioritas. Di sini saya menggunakan metode USG, di mana metode ini dapat membantu saya untuk menentukan masalah mana yang harus diprioritaskan atau masalah mana yang harus diberikan intervensi terlebih dahulu. Nah, di sini masalah pertama yaitu penggunaan garam beriodium. Untuk urgensinya saya beri poin 4, dan seriousness-nya saya beri 4, dan growth-nya saya beri 3, sehingga total poinnya yaitu 11. Yang kedua yaitu adanya penderita hipertensi. Untuk urgensinya saya beri 5, dan seriousness-nya saya beri 5, dan growth-nya saya beri 4 dengan total poin 14. Nah, yang terakhir yaitu kepemilikan saluran pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat. Untuk urgensinya saya beri 3, dan seriousness-nya saya beri 2, dan growth-nya saya beri poin 2, sehingga mendapatkan total 7. Nah, setelah itu kita menentukan masalah mana yang yang akan menjadi prioritas utama. Di sini dapat kita lihat poin total mana yang lebih tinggi, itulah yang menjadi ranking pertama. Nah, di sini dapat dilihat sendiri bahwa adanya penderita hipertensi itu ranking pertama, maka itulah yang menjadikannya sebagai masalah yang harus diprioritaskan. Nah, di sini mengapa saya menjadikan adanya penderita hipertensi sebagai masalah utama atau masalah yang harus diprioritaskan adalah yang pertama, karena 5 dari responden saya itu masing-masing 3 orang itu menderita penyakit hipertensi, dan 2 orangnya itu memiliki keluarga yang juga memiliki penderita hipertensi, atau suami dari responden saya itu menderita hipertensi. Nah, alasan kedua yaitu karena seperti yang telah kita ketahui bahwa si hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, dan sering juga disebut sebagai the silent killer, di mana dia itu terkadang tidak menimbulkan adanya tanda-tanda sebelum penyakit itu muncul. Jadi itulah mengapa dinamakan sebagai the silent killer. Nah, alasan selanjutnya yaitu karena di Sulawesi Tenggara sendiri hipertensi merupakan penyakit yang berada di peringkat kedua yang menyebabkan orang meninggal. Nah, itulah mengapa saya memprioritaskannya sebagai masalah utama. Nah, bukan berarti masalah kedua, yang ranking kedua dan ketiga itu saya tidak melakukan intervensi, tetapi saya di sini hanya ingin menentukan masalah mana yang harus saya
intervensi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu uh, saya menggunakan metode Fishbone juga untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk intervensi terhadap masalah yang diprioritas utama tadi, yaitu hipertensi. Nah, di sini juga Fishbone di sini berpacu pada faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut teori Bloom. Nah, di sini untuk hipertensi itu berdasarkan perilaku, ternyata responden saya itu sangat kurang untuk melakukan aktivitas fisik dan juga terhadap pola makannya itu sangat tidak seimbang. Nah, untuk faktor kedua yaitu pelayanan kesehatan, di mana responden saya itu tidak memeriksakan kesehatannya secara rutin di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, untuk faktor ketiga yaitu genetik. Nah, ternyata responden saya itu 3 dari responden saya itu memiliki riwayat keturunan. Jadi dari orang tua responden itu memang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu usia. Nah, responden saya itu 2 dari 3 yang memiliki penyakit hipertensi usianya sudah terpaut 42 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika seseorang sudah berada di usia 30 tahun ke atas, maka sangat rentan untuk terkena penyakit. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu lingkungan. Nah, untuk lingkungan di sini berdasarkan cerita dari responden saya, mereka itu memiliki rutinitas makan-makan. Nah, makannya di sini itu dilakukan setiap hari Minggu dan hari Rabu. Nah, ternyata makan-makannya itu tidak hanya makan-makan biasa saja, tetapi mereka makan-makan di mana pasti lauknya itu ada ikan asin. Nah, sebenarnya memang bukan garam yang menjadi faktor utama adanya penyakit hipertensi, tapi itu merupakan salah satu faktor yang dapat membantu penyakit itu semakin parah. Nah, selanjutnya yaitu bentuk intervensi yang saya lakukan yaitu berupa penyuluhan berupa poster tentang pencegahan resiko terkena hipertensi, dan yang kedua yaitu poster tentang cara penggunaan garam beriodium yang benar. Nah, untuk masalah peringkat ketiga tadi yaitu kurangnya kepemilikan SPAL yang tidak memenuhi syarat, itu saya melakukan intervensi secara door to door atau secara langsung, di mana pada saat itu saya langsung memberitahukan kepada responden saya terhadap kepemilikan SPAL yang bagaimana yang memenuhi syarat. Nah, selanjutnya di sini ada plan of action-nya. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan dari bentuk intervensi yang saya lakukan yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 di Desa Ambekua. Nah, untuk sasarannya sendiri yaitu 5 orang responden, dan targetnya yaitu responden mampu memahami dan menghindari resiko terkena hipertensi, dan juga responden dapat mengetahui dan menerapkan perilaku yang benar dalam cara penggunaan garam beriodium yang benar. Nah, untuk evaluasinya sendiri, saya rasa responden itu hanya mampu mengetahui dampak atau mengetahui cara mengurangi resiko terkena hipertensi. Nah, setelah itu juga karena keterbatasan waktu, sehingga saya rasa untuk intervensi yang saya lakukan itu belum berhasil, dan juga karena keterlibatan. Jadi saya itu melakukan intervensi hanya pada hari itu juga, dan karena seperti yang saya katakan tadi bahwa keterbatasan waktu. Jadi saya hanya melakukan hari itu saja. Jadi responden itu hanya mengetahui hari itu saja. Jadi mereka hanya mengetahui dasar-dasar teorinya saja, tetapi untuk menerapkan perilaku yang benar itu sangat tidak ada ataupun sangat tidak mungkin untuk melakukannya. Nah, selanjutnya yaitu, nah di sini dapat dilihat action atau bentuk bentuk dari poster yang saya berikan kepada responden saya. Nah, alasan saya memakai poster sebagai media penyuluhan yaitu karena yang pertama karena keterbatasan waktu, dan yang kedua adalah karena informasi-informasi dari
yang ada di poster itu sangat terbilang sedikit, atau juga walaupun sedikit tetapi itu informasi penting dan terpampang jelas dan hanya berupa dan juga ada gambarnya. Nah, sehingga membantu responden lebih memahaminya. Nah, selanjutnya, nah baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pendataan yang telah saya lakukan. Uh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.